Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ananda dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan dan membedah isi dalam poster saya tersebut tentang permasalahan sosial, yaitu kenakalan remaja yang sudah saya sampaikan di awal video, yang sudah saya tunjukkan di awal video. Nah, jika belum kelihatan, bisa lihat di sini. Tunggu bentar lah. Kayaknya ada yang kurang lah. Apa ya? Oh iya, ini kenapa hitam putih? Kok monoton kali? Bentar-bentar ya, kita ganti. 1, 2, 3. Nah, sekarang kan lebih warna, lebih enak lagi nengoknya kan? Oke, without further ado, let's start. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan posternya, ada lebih baiknya kita mengetahui apa itu masalah sosial. Masalah sosial itu adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Namanya juga masalah ya kan? Nggak ada juga yang pengen masalah. Nah, dalam masalah sosial ini, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Oke, lanjut kita ke pembahasan poster. Kenakalan remaja itu apa sih? Kenakalan remaja itu adalah fenomena yang dilakukan oleh remaja usia 13-18 tahun, yang bisa kita sebut teenager atau underage. Oke, apa sih yang mereka lakukan? Biasanya orang-orang itu melakukan tindak penyimpangan sosial seperti penyelewengan nilai, penyelewengan norma, hukum, dan lain-lain. Pokoknya dia melakukan hal-hal yang tidak mematuhi norma dan nilai. Biasanya ini kenakalan remaja dilakukan oleh anak-anak SMP, SMA, atau pelajar atau mahasiswa. Pokoknya yang usia-usia remaja gitulah. Nah, pernah mikir nggak sih kenapa kenakalan remaja itu bisa terjadi? Nah, kenakalan remaja ini bisa terjadi karena banyak faktor. Tapi faktor utamanya itu adalah karena pengabaian hak luhur anak. Faktor yang menjadikan suatu anak itu mengikuti kenakalan remaja. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri atas keluarga. Kenapa sih keluarga? Karena keluarga adalah kelompok pertama yang dimiliki oleh seorang anak ketika ia baru lahir. Dan juga keluarga inilah yang membentuk karakter si anak tersebut. Jadi, how your family raise you into a person, it is matter for your future. Jadi gimana cara orang tua mengasuhmu sekarang ini itu berpengaruh dengan masa depanmu. Contohnya tuh gini, orang tuanya ini sering nggak ngasih perhatian ke anaknya. Misalnya orang tuanya nih cuek sama anaknya. Jadi si anaknya ini nggak dapat perhatian, kurang dapat perhatian. Nah, ketika dia sudah beranjak remaja, karena dia kurang perhatian ini, jadi dia nyari-nyari perhatian di lingkungan masyarakat. Contohnya dia kayak masuk ke geng-geng yang nggak jelas gitu, karena di geng-geng itu dia lebih dapat perhatian dan lebih nyaman gitu. Dia sebenarnya nggak ada kepikiran pengen ngikutin kenakalan remaja itu, tapi dia cuma find a place to feel comfortable or feel like home, karena dia nggak mendapatkan hak dia sebagai anak tersebut. Dan juga ini bisa masuk ke dalam pengabaian hak luhur anak. Hak luhur anak itu mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, jadi lama-kelamaan anak yang ikut ke dalam geng-geng gitu, yang geng-geng yang nggak genah gitu, bakal keikut-ikut sama perilaku-perilaku yang nggak genah dilakukan geng-geng tersebut. Nah, barulah muncul dia mengikuti kenakalan remaja. Misalnya dia ikut ngerokok, dia ikut bolos sekolah, dia ikut seks bebas, karena teman-temannya kayak gitu. Jadi dia terpengaruh sama lingkungannya gitu. Baru yang kedua ada faktor internal. Faktor internal ini termasuklah dia pengendalian diri yang lemah. Maksudnya pengendalian diri yang lemah ini dia nggak bisa mengontrol emosinya dan rasa penasarannya. Gimana nih contohnya? Contohnya tuh gini, dia nonton bioskop nggak sengaja ketengok ada adegan yang nggak senonoh atau adegan dewasa gitu kan. Nah, dia kan masih anak-anak ini biasanya umur pubertas ini banyak muncul keingintahuan atau rasa penasarannya dia. Nah, dia carilah tentang artikel atau video-video tentang yang membahas tentang adegan-adegan dewasa tersebut. Nah, setelah penasarannya ini terpuaskan, dia malah jadi makin penasaran lagi dan akhirnya kecanduan lah. Dia kecanduan menonton film dewasa. Jadi, intinya di sini dia mudah terjerumus dengan apa yang dilihatnya. Karena emang gitulah esensinya anak-anak remaja yang banyak ingin tahunya. Contoh-contoh kenakalan remaja. Yang pertama berkelahi dengan teman, yang kedua bolos sekolah, yang ketiga balap liar. Yuk kita bahas tentang yang balap liar ini yuk.
Kenapa sih balap liar ini termasuk permasalahan sosial? Karena itu meresahkan sebagian dan sejumlah besar masyarakat yang ada di suatu wilayah atau suatu daerah. Apa sih meresahkannya itu? Dari segi suara, yang ikut balap liar ini biasanya motor-motor yang identik dengan motor yang menggunakan knalpot yang sangat-sangat bising suaranya. Jadi meresahkan dan juga mengganggu kenyamanan para masyarakat yang lain. Baru yang kedua, yang meresahkannya itu dari segi keamanan dalam berkendara. Kan balap liar ini dia nggak punya tempat khususnya untuk melakukan balapan, yang seharusnya kan kalau misalnya orang balapan itu harus ada trek khususnya. Nah, ini dilakukannya di jalan raya. Ini membahayakan keselamatan diri dia sendiri dan juga keselamatan orang lain. Karena takutnya terjadi kecelakaan, kan dia melaju dengan kecepatan yang tinggi gitu kan, otomatis dia tidak bisa mengontrol arahnya itu. Misalnya ada mobil gitu kan, langsung ketabrak, jadi kecelakaan. Nah, solusinya apa sih supaya nggak terjadi balap liar ini? Solusinya itu yang pertama, polisi harus sering melakukan razia. Nah, polisi ini harus siap siaga dalam melakukan razia. Dia harus melihat di jalan ini ada hal balap liar atau enggak gitu. Baru yang kedua, orang tua itu harus memperhatikan anaknya supaya anaknya itu nggak terikut-ikut dengan balap liar tersebut. Contoh yang keempat itu nonton video dewasa. Yang kelima itu penipuan atau prank masyarakat. Itu loh ya, penipuan atau prank masyarakat itu yang kayak yang viral-viral itu, yang prank sampah itu. Iya bang, itu yang prank sampah itu yang kemarin viral itu. Tahu lah ya, nggak usah disebut-sebut lagi, pasti udah tahu. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan soal yang pertama. Yang pertama itu soalnya adalah kenapa itu termasuk permasalahan sosial. Kenakalan remaja itu termasuk permasalahan sosial karena dia meresahkan sejumlah besar masyarakat atas perilakunya tersebut. Kayak mengganggu masyarakat gitu. Sesuai dengan namanya, permasalahan sosial itu kan permasalahan dan sosial. Sosial itu pasti melibatkan banyak orang, yaitu masyarakat. Nah, pas kali sama kenakalan remaja ini, dia kan juga melibatkan banyak orang karena orang-orang resah sama perilaku-perilaku yang menyimpang itu tersebut. Perilaku-perilaku yang melanggar norma, nilai, dan sosial gitu tersebut. Contohnya balap liar tadi yang kita bahas, bunyi knalpotnya itu bisa meresahkan masyarakat. Karena masyarakat juga butuh hak untuk mendapat ketenangan. Nah, gara-gara balap liar ini kan motornya identik dengan knalpot yang suaranya keras gitu, jadi terganggulah kenyamanan masyarakat gitu. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Bagaimana pendapat kalian tentang permasalahan sosial yang kalian pilih tersebut? Pendapat saya tentang kenakalan remaja ini adalah, saya sangat meresahkan kenakalan remaja ini karena saya personally nggak suka sama apa yang dianut sama orang-orang yang melakukan kenakalan remaja tersebut. Karena menurut idealisme Rifki itu sangat meresahkan Rifki dan tidak ada keren-kerennya sama sekali, dan itu juga merupakan aib dan seharusnya tidak dikeren-kerenkan. Tetapi kenakalan remaja ini adalah simbol atau bukti dalam ketidakmatangan emosional. Jadi kalau misalnya kita salahkan juga belum bisa disalahkan karena mereka ini masih dalam masa mencari jati diri itu. Jadi sebagai proteksi diri, Rifki agak menjauh sama orang-orang yang terikut-ikut dalam kenakalan remaja itu tersebut. Lanjut ke soal yang nomor 3. Siapa yang berperan dalam menanggulangi permasalahan sosial tersebut dan bagaimana caranya? Yang berperan dalam menanggulangi dan mengatasi kenakalan remaja itu, yang pertama itu orang tua. Kenapa orang tua? Kayak yang pertama Rifki bilang tadi itu, orang tua itu menciptakan karakter anak. Karena orang tua itu yang paling kenal dengan anak itu, jadi bisa direhabilitasi, bisa dikasih masukan gitu ke anak-anak itu. Karena kan orang tua itu yang paling tahu tentang anak itu, paling tahu tentang sifat-sifatnya gitu, karena selalu bersama gitu. Baru yang kedua, yang guru. Nah, guru ini diharapkan bisa ngasih sugesti yang baik kepada anak-anak yang ikut kenakalan remaja tersebut, jadi bisa terbuka hatinya untuk meninggalkan kenakalan remaja tersebut. Yang ketiga, pihak berwajib. Pihak berwajib ini dia memberikan sanksi kepada kenakalan remaja tersebut agar tidak melakukan kenakalan remaja tersebut lagi, agar tidak berulang lagi, dan meminimalisir masalah-masalah yang akan ditimbulkan dari kenakalan remaja tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa Rifki sampaikan pada video ini. Lebih dan kurang Rifki mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nah, Rifki juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Mega karena telah memberikan tugas ini kepada kami. Semoga tugas ini bisa memberikan manfaat dan berguna bagi kami. Amin. Akhir kata Rifki ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.